Halo semuanya, perkenalkan saya Nabil Bajiro, saya dosen manajemen. Nah, di sini kita nanti akan belajar terkait dengan perilaku ekonomi. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas terlebih dahulu RPS perkuliahan kita. Jadi, nanti di perkuliahan kita akan ada 16 pertemuan. Di 16 pertemuan nanti akan ada UTS dan juga UAS. Di pertemuan pertama, itu nanti kita akan membahas terkait dengan konsep dasar dari perilaku ekonomi dan dilanjutkan sampai dengan materi yang akan sebelum UTS. Nanti UTS dan juga UASnya akan dilaksanakan di minggu ke-8 dan juga minggu ke-16. Nah, sebelum kita masuk ke perilaku ekonomi itu seperti apa, ada beberapa kontrak kuliah yang akan saya sampaikan. Yang pertama, untuk penilaian dalam kegiatan perkuliahan kali ini ada yang pertama ada tugas, di mana tugas di sini nanti akan bersifat individu dan juga bersifat kelompok. Lalu yang kedua ada UTS dan juga UAS. Selain itu, keaktifan dan juga kehadiran masuk dalam komponen penilaian untuk materi perilaku ekonomi. Nah, oke, sekarang kita langsung lanjut aja ke perilaku ekonomi itu seperti apa sebenarnya. Jadi, kalau di sini kita mengetahui kehidupan kita tidak terlepas dari namanya kegiatan ekonomi. Bahwa ekonomi di sini juga menyangkut beberapa hal aspek tidak hanya terkait dengan individu dengan individu, tapi juga beberapa terkait dengan sosial kita. Perilaku sosial dan juga perilaku ekonomi di sini juga menjadi hal yang sangat concern untuk kita perhatikan. Karena apa? Karena di perilaku ekonomi di sini kita mengetahui bahwa setiap orang ketika mengambil keputusan ada beberapa hal yang mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Contohnya, ketika kita mengambil keputusan ekonomi kita ada perilaku seperti bagaimana pendapat orang lain terhadap keputusan yang kita ambil. Atau bisa jadi apa sih yang kita rasakan ketika kita mengambil keputusan itu. Sebagai contoh, jadi ketika kita diberikan sebuah tanggung jawab, kita diberikan uang 100.000. Apabila kita sebagai pelaku ekonomi, yang pertama kita akan memilih, apakah jika kita diberikan tanggung jawab untuk diberikan uang 100.000 itu kepada kelompok kita asumsikan kelompok kita terdiri dari dua orang, yaitu individu pertama dan individu kedua. Apabila diberikan uang 100.000, perilaku ekonomi di sini mencerminkan bagaimana cara kita mengambil keputusan. Apakah kita akan membagi rata 50.000, ataukah nanti ada yang mengambil 70.000, 30.000, atau mungkin diambil oleh salah satu individu tersendiri. Nah, di sini adalah salah satu contoh perilaku ekonomi apabila kita mengambil keputusan dalam bidang ekonomi. Selanjutnya kalau kita ingin mengetahui bagaimana sih perilaku ekonomi tersebut bisa mempengaruhi di sebuah bidang baik perusahaan, industri, ataupun di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita mau tahu bahwa sebuah kebijakan itu juga dibuat bukan hanya berdasarkan dari asumsi ataupun yang kita ingin tahu atau kita masalahnya mau tahu seperti apa sih kita harus mengambil keputusan itu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana asumsi publik. Asumsi publik di sini yang dimaksudkan adalah ketika kita membuat kebijakan dalam dunia ekonomi, kita harus mengetahui dulu apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar kita. Apakah yang dibutuhkan itu adalah A? Apakah memang ternyata A ini sudah benar atau belum? Nah, kalau kita mau tahu juga bagaimana asumsi publik itu dibuat, kita biasanya membuat untuk di ekonomi ada namanya World Records Ekonomi. Jadi ada beberapa data yang bisa kita gunakan kalau misalnya kita ingin membuat keputusan ekonomi. Nah, begitulah dengan World Bank, ada beberapa data yang bisa kita gunakan untuk World Bank. Jadi di sana itu akan ada seperti kalau kita mau tahu setiap tahunnya kan pasti ada ya, mereka tuh survei terkait bagaimana sih perekonomian Indonesia, pertumbuhannya, apa saja yang dibutuhkan. Nah, dari data-data yang sudah ada itu adalah salah satu hal yang mempengaruhi bagaimana perilaku ekonomi dalam kebijakan dilakukan. Nah, kalau misalnya di kebijakan itu ada beberapa hal yang mereka lakukan itu termasuk dalam, oh ternyata keputusan yang mereka ambil berdasarkan database yang sudah ada. Nah, database yang dijadikan untuk mengambil keputusan di sinilah yang disebut salah satu pengaruh dalam pengambil keputusan dari perilaku ekonomi. Nah, kita balik juga kalau misalnya bagaimana jika individu tersendiri yang ingin mengambil perilaku ekonomi. Bisa, jadi apabila nanti dari semua orang itu yang berpengusaha ya, biasanya mereka akan dihadapkan dengan permasalahan bagaimana memutuskan sebuah keputusan yang tepat ketika dalam perusahaan itu menghadapi suatu permasalahan. Nah, itu juga salah satu yang biasa kita sebut perilaku ekonomi juga. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan kalau kita memang benar-benar mau membuat keputusan itu lebih baik. Contohnya, apabila kita tahu di sebuah perusahaan di sini memang membutuhkan kualifikasi dalam bidang ekonomi, itu ada ekonomi yang pertama, kalau kita tahu, kalau teman-teman biasanya menabung. Nah, di perusahaan itu pasti ada beberapa uang yang memang untuk di saving. Kalau bahasa awamnya kan nabung ya, kalau di perusahaan itu kita ada namanya saving.
Ada beberapa uang yang memang akan di-saving oleh perusahaan, ada juga keuangan yang untuk digunakan untuk operasional. Nah, bagaimana cara kita memutuskan berapa persen yang akan kita tabung, berapa persen untuk operasional? Ini adalah salah satu contoh ketika kita dihadapkan oleh suatu permasalahan. Nah, gimana caranya kita tahu? Yang pertama, kalau kita sebagai perilaku ekonomi, berarti kita harus tahu dulu rate ratio kalau misalnya kita menabung di bank tersebut, bagaimana keuntungan untuk perusahaan kita. Jadi bukan serta-merta kita untuk ya sudah, karena kita masih ada uang dingin seberapa besar itu kita masukkan semua. Tidak seperti itu. Jadi kalau kita mau mengetahui bagaimana caranya, bisa juga kita dengan cara membuat jadi kalau misalnya menabung, jangan hanya di satu bank juga. Karena biasanya kalau kita untuk memitigasi resiko dalam perilaku ekonomi tidak hanya dalam hal satu aja, tapi ada beberapa perusahaan dari perbankan itu yang akan kita gunakan untuk menyimpan uang perusahaan kita. Bagaimana dengan operasional? Berapa persen yang dibutuhkan? Kita harus mengklarifikasikan dulu berapa biaya yang mereka butuhkan. Kita harus juga memberikan biaya-biaya seperti biaya-biaya tidak terduga. Karena kalau kegiatan operasional itu tidak bisa serta-merta kita berikan, tapi tanpa kita ada planning biaya tidak terduga. Nah, itulah salah satu contoh untuk gambaran bagaimana perilaku ekonomi individu, di kebijakan, dan juga di perusahaan. Oke, maybe kita next time kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Thank you, see you on the next time.